Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi di lesson kelima di Saja Jaya Komputer. Mohon maaf teman-teman, kemarin baru sempat posting lagi ya teman-teman di YouTube channel, karena mungkin saya banyak kerjaan juga dari kantor, terus ada bisnis juga sedikit sampingan di Saja Jaya Komputer, lumayan agak banyak gitu, jadi baru sempat lagi saya bikin konten. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana kita membuat sistem administrasi simple untuk bisnis dengan IT, dan ini akan menjadi pelajaran kelima kita di Fajar Jaya Komputer tentunya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu, dan ini juga disupport oleh beberapa teman saya nih di Kuliah sama NSC Software. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan mereka, jadi kita tuh punya rencana bagaimana membuat sistem itu simple. Jadi nggak usah banyak dana, nggak usah banyak pokoknya misal intinya ada sistem ini tetap berjalan. Akan saya akan jelaskan satu persatu di sini. Oke, langsung ke materinya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman tahu, IT itu sangat diperlukan banget di semua usaha, bisnis, perkantoran, anything all perlu namanya IT. Nah, tapi kita akan bahas sekarang skupnya adalah untuk usaha bisnis kita ya. Di saat PPKM kayak gini teman-teman ya, jadi IT itu menjadi sesuatu yang benar-benar wajib ada ya di usaha atau di sistem. Nah, sebelum kita menciptakan suatu sistem, tentunya teman-teman juga harus mempunyai gambaran IT yang akan kita terapkan di perusahaan kita atau usaha atau bisnis kita itu seperti apa sih gitu. Nah, ini langkah-langkahnya yang pertama yang saya akan coba jelaskan satu kepada teman-teman, yaitu pertama, menetapkan sistem IT. Tentunya kalau kita nggak tahu teman-teman sistem yang pengen kita bangun atau build di usaha atau bisnisnya itu ya agak susah juga. Jadi kita harus mencoba cari info, terus cari teman yang bisa diajak ngobrol gitu ya, untuk menentukan arah bisnis kita tuh kalau pakai IT itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, setelah kita sudah menetapkan bisnis atau menetapkan sistem IT-nya, yang kedua adalah timeline pembuatan. Nah, ini juga penting teman-teman. Di saat teman-teman bekerja juga usaha bisnis jalan, nah ini juga tetap jalan teman-teman. Jadi sekaligus dua-duanya jalan ya teman-teman. Yang ketiga adalah setelah sudah membuat timeline pembuatan, sudah melalui uji coba, jadi saatnya percobaan. Jadi percobaan ini adalah sebagai tolak ukur berhasilnya apa yang teman-teman buat di timeline ya teman-teman. Jadi udah bikin timeline rapi, udah pokoknya udah ngoding dan sebagainya, dan konsultasi sana sini, akhirnya jadilah sistem. Ini adalah tolak ukur utama bagaimana sistem teman-teman itu jadi. Nah, setelah sudah melakukan percobaan sistem, yang keempat adalah launching dan training. Nah, ini adalah yang penting teman-teman. Jadi nggak hanya teman-teman yang bisa setelah program ini jadi, tapi karyawan atau orang-orang terdekat teman-teman yang berkecimpung di usaha atau bisnis teman-teman ya. Oke, akan kita bahas satu-satu teman-teman. Jadi itu adalah 4 step yang harus kita lalui lah untuk membuat sistem berbasis IT di usaha atau bisnis kita. Oke, yang pertama saya bahas adalah menetapkan sistem IT. Apa itu sistem IT? Sistem IT adalah sistem dalam usaha atau bisnis yang akan diterapkan di usaha atau bisnis Anda dengan berbasis IT, yang digunakan untuk membantu manajemen sistem IT. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau kita membuat sistem ya, tujuannya adalah seperti ini: memudahkan, mempercepat, dan memperjelas alur bisnis yang pengen kita kerjakan atau pengen kita kemukakan kepada customer. Nah, sistem itu juga ada berbagai macam ya teman-teman. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya sesuai dengan usaha atau bisnis yang kita jalani sekarang. Contoh seperti ini: bisnis jual sekarang tuh yang lagi boomnya apa ya teman-teman? Mungkin dimsum ya. Nah, ini
sistemnya Dimsum itu seperti apa sih teman-teman? Satu, pertama teman-teman harus apa ya? Harus mempunyai sistem bagaimana Dimsum itu ada ready stock. Yang kedua adalah pemesanan. Ya kan, pemesanan. Yang ketiga adalah sistem bagaimana kita Dimsum itu buat sendiri, homemade, home of made, atau kita pesen ke distributor. Terus yang kelima adalah packaging ya teman-teman, atau pengepakan paket. Kalau misalkan Dimsum ini harus didistribusikan melalui melalui Gojek, melalui paket dan sebagainya gitu. Jadi ya banyaklah anything else yang perlu teman-teman persiapkan gitu ya teman-teman. Kira-kira gambarannya adalah seperti itu teman-teman. Jadi kita membuat sistem itu nggak asal, tapi kita membuat sistem adalah sesuai dengan yang ada di lapangan dan apa yang kita kerjakan setiap hari teman-teman gitu ya. Terus yang kedua adalah setelah sistem IT-nya itu udah benar-benar oke, barulah kita membuat namanya step kedua, itu timeline pembuatan. Nah, sebelum kita masuk ke timeline pembuatan, teman-teman juga harus melakukan semacam research ya teman-teman, semacam research untuk bagaimana sih kita itu membuat sistem. Jadi tanpa research teman-teman, sistem IT kita itu yang pengen kita terapkan di usaha atau bisnis kita itu ya nggak bakal jadi teman-teman. Yang pertama teman-teman lakukan adalah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan orang banyak. Maksudnya di sini gini, teman-teman punya usaha, karyawan misalkan ada 4. Jadi teman-teman harus nanya, misalkan lu butuh apa sih dari, kalau misalkan gue mau bikin sistem, iya pak saya butuh yang saya bisa input pak gitu, jadi input data, keluar masuk barang dan sebagainya, itu contoh. Terus yang kedua, setelah mempertimbangkan misalkan dari input tadi, terus yang kedua adalah diskusikan dengan tim terkait sistem IT yang akan dibuat. Nah ini yang bisa ini adalah meeting ya teman-teman. Ini maksudnya ya dari yang kedua ini adalah meeting dengan orang-orang yang akan terlibat dalam project pembuatan sistem IT ini, terutama ya pasti orang-orang IT ya teman-teman. Mau IT-nya dari orang teman sendiri atau dari vendor ya terserah teman-teman, yang penting jadilah suatu diskusi lah di situ. Ketika sudah diskusi itu, lalu ajukan. Kalau misalkan teman-teman ini teman-teman punya usaha sendiri, ya udah ajuin ke orang yang punya modal atau diskusi dengan keluarga teman-teman. Ini kita kalau misalnya ini gimana ya pengeluarannya bagaimana, itu tadi diskusi ya teman-teman di situ untuk ya bagaimana caranya supaya sistem ini bisa jalan gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk project timeline-nya. Tadi kan sudah 3 hal yang harus disiapkan teman-teman. Ini project timeline-nya. Nah ini saya kasih gambarannya seperti ini. Yang pertama adalah tentukan sistem IT yang akan dibuat, tadi yang seperti yang pertama saya jelasin ya teman-teman ya. Terus yang kedua, buatlah hipotesa sementara sebelum meeting dengan tim terkait. Nah hipotesa itu bisa dilakukan dengan cara kita interview masing-masing karyawan, terus bagian kita interview, terus apa kebutuhannya, itu namanya hipotesa dalam suatu rangkuman ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah membuat schedule meeting dengan pihak terkait yang tadi saya sampaikan di yang 3. Nah, terus yang keempat adalah rangkum dan buatlah project schedule. Setelah udah meeting all, posisinya udah dapat maunya gimana, itu nanti kita rangkum, terus kita bikin project schedule teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah ini adalah contoh dari project schedule teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat Januari, Februari sampai Juni. Saya contoh nih ya, contoh teman-teman ya, teks 1 dari mana sama Februari ini. Jadi kira-kira pembuatannya ya kayak gitu, nanti ada timelinenya gitu teman-teman ya. Meeting misalnya intinya apa, terserah nanti teman-teman bisa buat sendiri ya teman-teman, sesuai dengan ya gayanya teman-teman lah gitu ya. Terus yang ketiga adalah percobaan sistem IT. Nah percobaan sistem IT ini adalah hal yang dilakukan setelah kita sudah sudah project itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah ini sampai di final ya, final itu maksudnya final percobaan. Nah di final percobaan ini teman-teman juga harus melibatkan banyak orang, nggak cuma teman-teman sendiri, tapi karyawannya juga ngasihin teman-teman. Kalau punya karyawan, bagaimana tuh sistem itu bekerja, itu sudah launch dengan baik atau apakah ada masih ada kekurangan atau bugs itu, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini yang harus ada pada percobaan sistem IT. Yang pertama adalah risk.
Nah, pasti setiap risiko ya teman-teman. Risiko pasti setiap percobaan itu pasti ada risikonya. Nah, ini contoh yang saya jelasin ini adalah dalam mengubah sistem, lakukan pertimbangan efek sebelum dan sesudah. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan efek sebelum dan sesudahnya ada sistem itu seperti apa. Terus dampaknya positif apa negatif. Ketika kalau misalkan ada lebih banyak dampak positifnya ya lanjut gitu. Tapi kalau ada banyak dampak negatifnya, wah jangan dulu. Tapi teman-teman harus benar-benar disiapkan bagaimana caranya negatif itu jadi positif, teman-teman ya. Yang kedua adalah issue. Nah, issue adalah masalah. Nah, ini pada percobaan itu pasti nggak mungkin nggak ada masalah teman-teman, pasti kayak gitu. Ya teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah dirangkum masalahnya, terus nanti disiapkan solusi terbaiknya untuk mengatasi bug tersebut gitu. Jadi nggak langsung diperbaiki di tempat satu hari itu nggak bisa teman-teman, karena ini kan kita harus melakukan research dulu dan observasi dulu gimana sih bugnya itu di mana gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah assumption. Nah, assumption ini adalah kecemasan bahwa sistem ini akan jalan apa enggak sih begitu. Nah saya sudah karena saya udah lama kerja IT teman-teman ya, terus banyak banget kecemasan saya waktu kita presentasi ke bos contoh ya, kita cemas, ini program jalan apa enggak gitu ya. Cuman karena saya yakin itu pasti jalan walaupun pasti ada bugs, ya yakin aja jalan terus gitu. Jadi teman-teman harus berpikir positif bahwa apa yang sudah teman-teman kerjakan, apa yang sudah teman-teman usahakan itu pasti akan berakhir dengan indah. Ya teman-teman, jangan berpikir aduh banyak bugsnya nih. Enggak, bukan berpikir seperti itu, tapi teman-teman ternyata program yang gue buat project yang gue buat dengan tim gue itu masih banyak masalah, berarti ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman tuh semangatnya di situ. Jadi gimana caranya biar ini tuh bisa selesai gitu dengan sempurna, dan teman-teman juga inilah hasil gua selama kerja gitu sampai gitu. Terus yang keempat adalah dependence. Nah, ini adalah sistem itu nggak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Kita membuat sistem itu jangan sampai sistem punya kita itu kayak dicontoh sama perusahaan lain. Ya misalkan kita punya sistem itu security-nya misalkan security-nya two factor authentication kayak misalnya Google, tapi sistemnya authentication kita tuh beda. Kita tuh pakai barcode contohnya, barcode terus sama pakai misalkan fingerprint gitu, yang nggak ada di Google juga nggak ada. Nah, itu adalah suatu kemampuan tambahan ya teman-teman. Nah, itu jangan sampai aplikasi kita itu bocor ke orang lain gitu teman-teman, jangan sampai. Tapi kalau misalkan ada perusahaan yang ingin join dengan sistem kita, maka diperbolehkan, tapi lisensinya itu dipegang sama teman-teman. Nah, itu contohnya kalau misalkan kita mau melebarkan sayap dengan sistem kita gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai apa yang kita usahakan, apa yang kita inginkan ke depannya itu diambil orang lain. Ibarat kata kayak copyright-nya itu dipegang sama orang lain, padahal yang bikin kita gitu teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya, pasti nyesek banget kalau teman-teman sampai kayak gitu. Nah, ini kira-kira nanti gambarannya untuk sistemnya itu checklistnya ya teman-teman. Checklist itu saya kasih contoh isi laptopnya itu sudah sesuai rekomendasi apa tidak, terus sudah jalan apa enggak, networknya jalan apa enggak, atau seperti itu teman-teman. Terus yang keempat adalah launching. Nah, setelah melakukan percobaan, pastikan udah siap banget, udah mateng banget dah kita pokoknya. Ya udah kita launching. Nah, dan training. Nah, dua faktor yang penting yang harus teman-teman harus tanamkan dalam dalam pikiran teman-teman adalah satu, sistem oke. Jadi pastikan SDM yang diperlukan sudah ready 100% untuk di launching. Nah, ini yang paling penting. Kalau nggak siap 100%, jangan coba launching teman-teman. Pasti malu kalau nggak sampai gebaknya nggak banyak lagi gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman, karena saya juga punya harga diri teman-teman ya. Contoh kalau lagi itu saya bug cuma sekali, untuk alhamdulillah waktu itu saya pernah buat project bugs lah, tapi keseluruhannya sampai belakang nggak apa-apa ya. Dan saya sangat bersyukur lah itu cuma gebak sekali begitu. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa lah buat saya kita membuat sistem IT itu.
Terus yang kedua adalah hasil yang didapat, output pentingnya adalah semua bisa menggunakan dan meningkatkan kinerja usaha atau bisnis. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita membuat sistem, kalau nggak ada perubahan atau peningkatan dalam usaha bisnisnya, ya ngapain gitu. Tuh, sekarang gini teman-teman, kalian buat sistem tapi kinerjanya tetap gitu-gitu aja, cuma sebagai pemanis lah, ngapain? Buang-buang waktu banget teman-teman kalau kayak begitu. Tapi kalau teman-teman berinisiatif seperti ini, nanti gue buatnya setelah ini ada update, misalkan contoh yang tadinya cuma bisa barcode nanti bisa scan QR di sistemnya itu. Nah, itu suatu update. Nah, jadi teman-teman juga kebanggaan sendiri, dan orang yang bekerja di di usaha teman-teman ataupun teman-teman yang usaha itu bangga bahwa walaupun gue bukan perusahaan besar tapi gue punya sistem yang bagus. Nah, gitu teman-teman. Jadi belajarlah bangga dengan apa yang kita punya dan apa yang kita usahakan itu supaya berhasil dengan usaha atau dengan usaha bisnis kita sendiri, teman-teman. Jadi rasanya tuh beda teman-teman, bukannya belagu atau kamu bukan, tapi rasanya adalah kita sudah sudah naik tingkat lah, ibaratnya dari bisnismen biasa menjadi bisnismen yang super powerful, yang punya sistem masalah bagus, customer banyak gitu ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini gambaran sistemnya. Jadi yang saya jelasin nih, saya lagi presentasi, kan udah selesai presentasi. Nah, itu orang tuh banyak tuh ketika saya presentasi kemana-mana, udah karena hasil saya bagus, saya mendapatkan banyak email atau rekomendasi bahwa saya pengen pakai sistemnya Bapak nih karena sistemnya Bapak bagus dulu gitu. Wah, ini adalah suatu keberhasilan buat kita sendiri. Terus ini yang paling penting adalah sistem tertata dengan rapih, apa adanya masalah, itu yang paling penting teman-teman. Dari semua usaha teman-teman, nggak ada artinya kalau nggak rapih dan nggak bugs ya. Terus yang paling penting adalah kerjasama semakin baik dengan rekan kerja. Ini nggak hanya rekan kerja sih, sebagai partner juga paling bagus ya teman-teman ya. Kalau sudah kita punya partner bagus, rekan kerja juga bagus, insya Allah teman-teman pasti bisa, kita akan berkembang dengan besar ya teman-teman ya. Nah, terus yang paling penting lagi adalah semua pihak bisa memakai sistem IT di berbagai device. Nah, ini yang paling penting, karena orang itu nggak bekerja selalu depan meja komputer teman-teman, bisa dari HP, bisa dari pad, bisa dari dari laptop atau netbook, atau misalnya sekarang ada mini PC teman-teman ya, terus ada desktop mini PC, sekarang udah banyak lah, udah kalian multimedia itu. Jadi komputer itu benar-benar sudah berkembang sesuai dengan masanya ya teman-teman, dari tahun ke tahun, dan teknologi juga masih berkembang dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan bagaimana sistem IT yang kita buat itu sudah multi platform ya teman-teman, namanya multi platform atau cross platform ke semua device gitu teman-teman ya. Terus yang paling penting adalah multitasking. Nah, ini multitasking, jadi sistem kita itu juga membantu multitasking antara customer, atasan, dan karyawan menjadi lebih mudah saat meeting. Nah, ini penting juga teman-teman. Kita buat sistem kalau nggak bisa multitasking buat apa juga teman-teman, karena kita membuat sistem itu untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk mempersulit ya teman-teman. Intinya seperti itu, karena ada berbagai macam perusahaan seperti ini. Dia buat sistem menyusahkan karyawan juga dan nggak diterima juga, nah itu salah. Tapi perusahaan yang benar adalah kita membuat sistem karyawannya bisa, terus bisa dijelaskan ke customer. Nah, itu yang bagus gitu teman-teman. Jadi jangan sampai sistem kita itu membuat bingung customer sama karyawan kita sendiri. Yang penting cuma kita jual. Ya buat apa lu punya karyawan, ya lu mending itu berdiri sendiri ya. Contoh jelek gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah gambaran dari saya teman-teman untuk prospek ke depannya. Nah, sekarang daerah pusat bisnis kita tuh ada di DKI Jakarta atau di Pulau Jawa. Nah, ini bisnis ya teman-teman, mau dimanapun kita, selama ini saya sih usaha pusatnya masih tetap di Pulau Jawa teman-teman, karena customer saya banyak di Pulau Jawa. Terus daerah pengembangan jaringan usaha itu saya tuh kebanyakan dapat customer itu dari Kalimantan Selatan tuh. Misalnya kemarin tuh saya terakhir dapat order itu dari daerah Kalimantan Selatan itu sekitar 20 laptop, tapi untuk ini. Jadi projectnya Fajajaya Komputer tuh walaupun saya sendiri yang handle ya, kebanyakan tuh daerah pendidikan teman-teman. Jadi produk yang saya tawarkan ke mereka itu adalah
komputer low budget gitu teman-teman. Jadi saya sebarin tuh ke berbagai forum-forum gitu ya, terus saya coba describe maunya mereka seperti apa, terus saya coba kerjain. Alhamdulillah sih sampai sekarang sih ya lumayan lah teman-teman. Jadi saya sekalian beramal, sekarang sekalian saya kerja juga, udah masih sebagai karyawan, jadi usaha jalan ya, kerja juga jalan gitu teman-teman. Itu yang itu yang merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa lah buat saya gitu ya. Terus daerah talent tuh bisa ini, kalau talent itu saya merekomendasikan itu orang Aceh. Kenapa ya teman-teman? Orang Aceh karena mereka itu daya imajinasinya sama daya tangkapnya itu mereka lebih dari orang-orang Aceh. Jadi gak hanya sekedar cantik teman-teman ya, tapi mereka tuh punya semacam kalau mereka ya filosofinya mereka itu ya begitu gitu, jadi cepat tanggap gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang mempunyai cewek Aceh yang cantik dan putih teman-teman ya. Enggak itu saran saya doang, tapi ya enggak pulau lain sih enggak masalah, yang suku-suku lain sih enggak masalah teman-teman. Tapi ya pengalaman saya, dan saya bekerja dengan orang nggak cuma satu orang ya teman-teman. Saya punya teman berbagai macam pelosok di tanah air ya teman-teman ya. Jadi ya yang menurut saya paling bagus tuh rekan sekerja saya itu orang Aceh. Tapi ya tergantung teman-teman lah menikahinya seperti apa. Saya tidak nggak mau milih-milih. Tapi kalau teman sih saya nggak pernah milih teman-teman, ya. Yang penting dia bisa kerja ya udah hajar gitu ya. Lanjut. Nah ini contoh report penggunaan sistem IT-nya nih. Kalau kita sudah jadi sistem yang multi internasional atau internasional, itu seperti jadi Jakbar berapa, solusinya berapa, jadi gambar-gambarnya kalau kita misalkan contoh report. Nah ini status report. Nah ini ada schedule, sourcing, budget, risk. Nah ini yang tadi saya ngomongin itu, jadi kita sudah punya template teman-teman, schedule-nya itu seperti apa, sumber dayanya seperti apa, terus budget yang dikeluarkan itu seperti apa, terus masalah yang itu seperti apa gitu teman-teman. Nah ini adalah contoh dari kerjasama saya dengan dari sebuah kuliah dan NSC Software. Nah ini saya punya rekan di sana, terus menawarkan juga softwarenya ini juga berbasis lisensi teman-teman ya. Jadi ada trialnya juga, kalau misalkan nanti teman-teman mau coba boleh, nanti saya kasih link download trialnya. Jadi teman-teman bisa pakai tuh. Jadi ya gambarannya, jadi kalau kita takutnya mahal, kita kalau bisa punya ini bisa coba. Nah ini yang pertama, sistemnya itu namanya Copper Point of Sale. Nah ini biasanya itu dipakai untuk admin. Nah ke bulan-bulannya ya teman-teman bisa baca sendiri, situ adalah mencatat transaksi penjualan dengan cepat mudah, menghasilkan ya pokoknya di situ udah sangat jelas teman-teman di situ ya kegunaannya. Jadi admin ini paksa untuk memakai sistem ini karena emang kita perlu sistem ini, karena kan sekarang kalau sistemnya berbasis Excel itu sangat repotin sekali teman-teman, karena pasti banyak file, banyak gitu. Jadi kita membutuhkan file dalam waktu singkat itu susah, harus kita cari dulu. Tapi kalau udah pakai sistem tinggal wah lebih enak teman-teman. Kita mau cari barcode, mau cari kode barang, itu udah enak banget teman-teman, nggak harus kita pakai Excel gitu teman-teman. Nah ini biasanya Copper Point of Sale itu dipakai oleh admin teman-teman. Terus yang kedua adalah ini sistem yang kedua aja pakai inventory. Nah inventory ini seperti yang teman-teman tahu, di perusahaan itu pasti ada namanya inventory atau misalkan stok barang itu keluar atau masuk. Nah ini biasanya itu buat perusahaan jasa, kalau kayak JNE, kayak yang menjual produk kayak makanan, minuman, itu pasti perlu banget di sistem. Jadi di Copper of Sale tadi itu bersinkronisasi dengan inventory gitu ya. Yang saya pakai di Fajri Komputer tuh dua sistem ini sebenarnya. Karena saya juga bukan orang accounting yang karena saya juga belum butuh accounting, karena accounting itu masih dasar-dasar lah gitu, nggak seribet kayak perusahaan gitu. Karena kan saya juga usahanya juga bukan usaha yang udah go internasional gitu ya teman-teman ya. Jadi ya inventory ini juga berfungsi juga ya seperti saya tadi jelasin, itu untuk ya itu buat stok barang, keluar masuk barang, terus kita buat invoice, kita buat purchase order kayak gitu, seperti itu. Jadi udah by system, jadi langsung ngelink kan teman-teman, yang dari yang tadi yang pertama yang Copper of Sales ini dengan gitu teman-teman ya. Oke,
Dari sini mungkin teman-teman sudah saya anggap mengerti ya teman-teman, karena ya IT itu luas banget teman-teman. Jadi tergantung dari teman-teman mau dibawa kemana tuh IT gitu teman. Kalau ada kurang jelas atau misalnya ada pertanyaan dari sesi yang lesson 5 ini, karena mungkin lesson 5 ini agak ribet ya teman-teman dibanding lesson yang lain, tapi saya pengen coba jelasin teman-teman bahwa kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak tahu sistem itu seperti apa, kita nggak bakal tahu teman-teman. Jadi saya pengen ngasih tahu teman-teman tuh ilmunya nggak setengah-setengah, tapi full 100% saya kasih teman-teman, biar teman-teman tuh punya punya jiwa nanti pengen jadi wirausahaan kayak saya tuh sampai kerja juga gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan yang pasti like ya juga teman-teman ya, buat motivasi saya untuk terus berkarya dalam YouTube channel. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.